Hai guys, ketemu lagi bareng gue Wim dari channel Horologi Brothers. Sorry banget nih kita udah nggak upload video nyaris 2 bulan karena ya berbagai macam kesibukan dalam kehidupan sehari-hari. Gue udah balik lagi praktek, adik gue juga udah balik lagi kerja, dan terutama karena pandemi corona ini kita bener-bener sibuk banget dengan pekerjaan kita sehari-hari, jadi kita nggak sempat untuk bikin video lagi. Tapi nggak apa-apa guys, kali ini gue balik lagi untuk melanjutkan video gue yang kemarin. Bagi kalian yang ngikutin video gue sebelumnya, gue bercerita tentang gue menjual jam Omega Speedmaster Moonwatch gue karena gue pengen beli jam lain. Jadi itu kurang lebih 2 bulan yang lalu. Berdasarkan video sebelumnya kan gue juga udah mulai memang agak kurang nyaman nih dengan Omega Speedmaster gue, karena alasannya gue takut kalau gue overwind setiap kali gue mau pakai karena dia manual winding watch. Nah terus ceritanya di saat-saat kegalauan gue dengan jam Omega Speedmaster tersebut, nggak sengaja gue lihat-lihat di channel YouTube-nya Horologi Story nih dari Bro Adrian, nih nanti gue kasih linknya. Jadi dia cerita tentang jam-jam Seiko yang bener-bener diburu-buru oleh para kolektor, dan gue ngeliat dia menjual salah satu jam yang memang sudah menjadi grail watch gue sedemikian lama. Jadi jam itu adalah jam Grand Seiko SBGA 011 atau yang kita sebut sebagai Snowflake generasi pertama. Jadi kalau kalian misalnya tahu, jam Grand Seiko Snowflake itu adalah salah satu jam yang sangat diburu-buru oleh kolektor. Kenapa? Karena pertama jam ini kayak gini aja deh gampangnya, kenapa gue suka sama jam ini sampai gue mau merelakan Omega Speedmaster gue tuker, dan ya gue tambah sedikit sih sama uang gue pribadi sama jam ini, si Grand Seiko Snowflake generasi pertama. Jadi dari pertama kali gue ngelihat jam ini, gue memang bener-bener langsung jatuh cinta sama jam ini guys. Yang kalian perlu tahu apa yang menjadikan jam ini istimewa adalah jam ini dialnya itu menyerupai seperti tumpukan salju yang benar-benar fresh baru turun dari langit. Itu terinspirasi dari pabrikannya Grand Seiko di Jepang sana. Jadi pada saat salju baru pertama kali turun, itu teksturnya dimasukin ke dial ini sedemikian rupa. Juga apa yang bikin gue seneng sama jam ini adalah jam ini walaupun dia bisa manual winding dan juga automatic winding, tapi untuk manual windingnya dia ada power indikatornya. Jadi kita bisa berhati-hati saat setiap kali kita manual winding. Jadi jam ini nggak akan overwind karena ada power indikatornya. Itu menurut gue. Terus juga hal yang paling bikin gue suka banget jam ini adalah jam ini digerakin oleh suatu mekanisme power. Jadi dia automatic tapi juga quartz juga. Jadi jam ini powerin oleh suatu mekanisme namanya spring drive. Jadi apa itu mekanisme spring drive adalah, jadi basically jam ini adalah jam quartz karena dia mengandung kristal quartz untuk mengatur ketepatan dan akurasi jarum detiknya yang ditunjukkan. Tapi jam ini walaupun jam quartz, tapi dia tidak ada baterai di dalamnya. Pasti kalian bingung deh, kok bisa sih jam quartz nggak ada baterainya? Nah, jam ini menggunakan mekanisme rotor seperti jam-jam otomatis lainnya, tapi itu digunakan untuk meregulasi kristal quartz dengan menggunakan magnet. Jadi kalau kalian bisa perhatiin, nanti gue tunjukin ya. Ini nih, gue tunjukin sekarang nih. Kalau kalian perhatiin, jam detiknya itu nggak patah-patah. Jadi jam detiknya bener-bener mulus banget, smooth sweeping hand kalau kata orang-orang bule. Jadi bener-bener mulus banget, nggak ada patah-patahnya. Itu khasnya mekanisme kerja dari movement spring drive. Jadi jam ini yang bikin gue sampai rela kenapa gue harus ngejual Omega Speedmaster gue. Dan ya walaupun gue nambahnya lumayan banyak untuk jam ini, tapi untuk sekarang sih moga-moga gue belum menyesal dengan menjual jam Omega gue. Nah, gimana rasanya gue memakai jam Grand Seiko ini? Jadi jam Grand Seiko ini pertama kali impresi gue pertama kali banget waktu gue pegang adalah jam ini super ringan guys. Jadi walaupun dia all metal tapi dia dibuat dari titanium. Seperti kita tahu, titanium adalah suatu bahan yang
lebih keras dari stainless steel tapi jauh lebih ringan. Jadi waktu gue pertama kali megang jam ini, gue nggak expect jam ini akan sedemikian ringannya. Bener-bener ringan banget, kayak kalau kalian pakai itu mungkin beratnya setengah daripada Rolex Datejust. Jadi bener-bener ringan banget. Gue nggak nyangka. Dipakai di tangan sangat nyaman. Kayak kalian pakai jam, ya jam-jam plastik gitulah. Lebih, jadi dia ringan banget. Terus juga gue melihat jam ini lebih sebagai dress watch ya. Jadi kayak menurut gue kalau jam ini nggak ada kesan-kesan sportinya sama sekali. Jadi gue biasa pakai jam ini kalau gue berangkat kerja ataupun gue bertemu dengan orang-orang di dalam suatu kegiatan yang formal, kayak pakai kemeja, pakai sepatu pantufel dan yang lebih rapi gitu. Jadi memang jam ini beda sih sama jam Omega Speedmaster dulu. Kalau yang Speedmaster Moonwatch dulu lebih gue kategorikan sebagai jam sport. Sekarang gue tukar jadi dress piece. Nah masalahnya adalah gue sekarang nggak punya jam sport guys. Jadi memang penyakitnya adalah gue mulai cari-cari lagi jam sport apalagi yang kayaknya bisa cocok untuk gue. Kalau kalian ada saran jam sport apa yang bagus untuk menurut kalian, tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Nah jadi jam ini walaupun menurut gue mekanismenya dan nggak semua orang juga tahu kalau ini jam yang keren banget dengan mekanisme spring drive. Terus juga pas kemarin gue ngecilin rantainya, orang liatnya ini bukan Grand Seiko, ini Seiko biasa karena tulisan Seiko-nya lebih gede daripada Grand Seiko-nya. Jadi pas gue nanya, "Mas sudah pernah megang Grand Seiko belum?" sama yang ngecilin tali jamnya, dia bilang, "Oh kita kalau megang Seiko udah setiap hari mas." Jadi kadang kalau bagi kalian yang mengincar suatu jam karena brandnya, kalau kalian nyarinya SBGA 011 kalian harus agak hati-hati sih, karena ini tulisan Seiko-nya jauh lebih gede daripada tulisan Grand Seiko-nya. Bagi kalian yang pengen versi barunya ada, dikeluarin tahun, kalau nggak salah tahun 2017 kemarin deh. Jadi sekarang Grand Seiko adalah merek sendiri terlepas daripada Seiko. Jadi dia ngeluarin SBGA 211. Itu SBGA 211 udah nggak ada tulisan Seiko-nya sama sekali, cuma ada tulisan Grand Seiko aja. Oke guys, jadi itu dulu quick updates dari gua. Ini juga untuk mengisi kekosongan kita sudah sedemikian lama nggak upload video. Semoga kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa komen, like, subscribe, share kepada teman-teman yang menurut kalian ini video berguna. See you guys.